Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para peserta bedah buku studi Islam moderat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita kembali bisa bersama-sama dalam kajian bedah buku berjudul Studi Islam Moderat. Semoga kajian kita pada siang hari ini memberikan manfaat bagi kita dan keberkahan bagi kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai kajian kita pada siang hari ini. Dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada masing-masing kita yang hadir untuk mengikhlaskan niatnya masing-masing lillahi ta'ala. Dalam pembahasan buku studi Islam moderat pada siang hari ini, kita sampai pada pembahasan tentang ekstremisme firqah-firqah non-aswajah. Bab 3 dari buku ini, bagi yang memiliki bukunya silahkan dibuka pada bab 3 halaman 68 berjudul ekstremisme firqah-firqah non-aswajah. Dalam bab ini akan kita kemukakan 3 firqah atau 3 kelompok non-aswaja yang paling berbahaya saat ini, yaitu kelompok Wahabi, Hizbut Tahrir, dan Hizbul Ikhwan. Tetapi sebelum masuk pada 3 firqah atau 3 kelompok non-aswaja tersebut, sebelumnya kita pada hari ini akan membahas tentang sejarah terlebih dahulu, tentang munculnya firqah-firqah di luar ahli sunnah wal jamaah. Hadirin rahimakumullah, seperti yang telah kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Dan Islam telah menyebar luas dengan puncaknya pada peristiwa Fathu Makkah, yaitu ditaklukkannya kembali, dibukanya kembali kota Makkah oleh umat Islam. Pada saat itu umat manusia berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ketika datang pertolongan Allah dan Fathu Makkah, yaitu dikuasainya kembali kota Makkah oleh umat Islam setelah ditinggalkan selama 10 tahun oleh Nabi, dan bisa dikuasai kembali oleh umat Islam, maka kamu melihat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia pada masuk ke dalam agama Islam secara berkelompok-kelompok. Artinya banyak sekali orang yang masuk ke dalam agama Islam ketika itu.
Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, tidak ada orang yang menyimpang dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ketika itu Rasulullah masih hidup dan wahyu masih turun kepada beliau. Setiap ada persoalan yang terjadi, maka persoalannya akan selesai di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak terjadi perpecahan di antara umat Islam. Namun di saat Fathu Makkah, di mana manusia secara berduyun-duyun masuk ke dalam agama Islam, motivasi mereka masuk ke dalam agama Islam ternyata berbeda-beda. Di antara mereka ada yang masuk Islam yang memang karena telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka betul-betul masuk Islam dengan penuh keikhlasan berdasarkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya menjadi seorang Muslim yang taat. Tetapi di antara mereka ada orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam bukan karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka masuk ke dalam agama Islam karena tujuan-tujuan tertentu, tujuan duniawi, tujuan yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang masuk Islam hanya sekedar ikut-ikutan musim. Ketika di saat orang-orang pada menyembah berhala, mereka pun ikut-ikut menyembah berhala. Ketika orang-orang sudah pada masuk Islam, beribadah kepada Allah, mereka pun ikut-ikut beribadah kepada Allah. Bagi mereka tidak penting siapa yang disembah, siapa yang diibadahi, apa agamanya, tidak penting bagi mereka. Yang terpenting bagi mereka adalah ikut umumnya orang. Ada di antara mereka yang masuk Islam hanya karena mengikuti musim. Sekarang musimnya Islam, maka mereka pun masuk ke dalam agama Islam. Ada lagi kelompok yang mereka masuk ke dalam agama Islam dalam rangka untuk menghindari berlakunya hukum Islam pada diri mereka. Karena ketika umat Islam ketika itu telah berkuasa di Madinah, maka orang-orang yang hidup dalam kekuasaan umat Islam, pilihannya adalah masuk Islam. Kalau dia tidak masuk Islam, maka ada kalanya dia keluar dari daerah Islam atau dia tetap dalam negara di daerah kekuasaan Islam dengan membayar jizyah atau mereka dibunuh. Pilihannya mereka diperangi atau mereka keluar dari daerah kekuasaan Islam atau mereka harus membayar jizyah. Mereka tidak mau konsekuensi hukum Islam ini berlaku pada mereka. Sehingga kemudian mereka dengan terpaksa berpura-pura masuk ke dalam agama Islam. Agar mereka tidak diperangi, agar mereka tidak dikeluarkan dari kekuasaan daerah Islam, atau agar mereka itu terbebas dari membayar jizyah. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam itu dalam rangka untuk menghancurkan Islam dari dalam. Mereka adalah para tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam agama Islam dalam rangka mencari kesempatan untuk merusak dan menghancurkan Islam dari dalam. Mereka menjadi munafik. Di dalam hatinya mereka menyembunyikan kekufuran dan kesyirikan, sementara secara lahiriah mereka memperlihatkan keislaman. Mereka dengan lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi dalam hatinya tidak meyakini apa yang dia ucapkan. Bahkan lebih dari itu, dia
mereka ini berusaha untuk mencari celah menghancurkan Islam dari dalam. Mereka disebut sebagai orang-orang yang munafik. Hadirin rahimakumullah. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau masih hidup, mereka orang-orang ini tidak bisa melakukan apapun. Mereka tidak bisa melaksanakan tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Karena ketika itu Nabi memang masih hidup dan ketika itu memang wahyu masih turun. Sehingga tidak ada peluang bagi mereka untuk merusak Islam. Namun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka mulailah muncul orang-orang yang tadi masuknya Islam bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mulai beraksi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam sejarah dikenal ada orang-orang yang murtad, yang mereka keluar dari Islam. Dan jumlahnya bukan sedikit, tetapi banyak sekali ribuan orang yang keluar dari Islam. Dan bahkan di antara mereka yang keluar dari Islam, mereka mengaku sebagai seorang nabi. Seperti Musailimah al-Kadzdzab, la'natullah alaihi. Kemudian orang-orang ini berhasil untuk dimusnahkan dan ditumpas oleh Al-Khalifatul Rashid Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga umat Islam itu tetap satu, tidak ada perpecahan. Karena mereka yang telah murtad dan mengaku sebagai nabi, mereka telah ditumpas oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka selama pemerintahan Al-Khalifatu Ar-Rashid Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, umat Islam tetap dalam satu akidah, tetap dalam satu manhaj. Setelah wafatnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian beliau digantikan oleh Al-Khalifatul Rashid Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, umat Islam juga dalam akidah yang satu, dalam manhaj yang satu, dalam akidah Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada orang-orang yang mereka sesungguhnya benci terhadap Islam sebagaimana yang kita kemukakan, tetapi mereka pada masa Sayyiduna Umar juga tidak mendapatkan kesempatan untuk merusak Islam. Tapi ada di antara mereka yang kemudian secara diam-diam merencanakan pembunuhan terhadap Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan rencana itu dilakukan oleh seorang namanya Abu Lu'lu'ah dan berhasil membunuh Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Sayyiduna Utsman bin Affan yang ditunjuk untuk menjadi seorang khalifah pengganti Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada awalnya, pada pemerintahan Sayyiduna Utsman bin Affan, Sayyiduna Utsman bin Affan menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, pemimpin dari umat Islam selama kurang lebih 12 tahun. Pada 6 tahun awal beliau memerintah, maka umat Islam dalam satu akidah, dalam satu manhaj, dan belum ada fitnah yang menimpa umat Islam. Tetapi setelah 6 tahun, masuk pada 6 tahun kedua dari pemerintahan Sayyiduna Utsman bin Affan, mulailah muncul fitnah terjadi pada Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tentu saja fitnah ini dilontarkan oleh orang-orang munafik, orang-orang yang di dalam hatinya penuh dengan kekufuran dan kesyirikan,
yang sudah merencanakan sejak lama untuk menghancurkan Islam dari dalam. Mereka merasa menemukan momentum untuk bisa merusak Islam, yaitu dengan cara menimpakan fitnah kepada Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah afdalus sahabah setelah Sayyidina Abu Bakar dan setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu keyakinan kita. Beliau orang yang mulia. Bahkan beliau telah dijadikan menantu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 2 kali. Dan setelah wafatnya istri beliau yang kedua, yang merupakan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Rasulullah mengatakan, seandainya saya masih memiliki putri laki, maka akan aku nikahkan dengan Utsman bin Affan. Ini menunjukkan kemuliaan Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sangat banyak kemuliaan dari Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Salah satu amal saleh yang dikenal dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah kuatnya beliau dalam silaturahim, yaitu dalam menyambung tali kekerabatan. Beliau melakukannya dengan menziarahi mereka, dan juga yang paling menonjol adalah dengan membantu karib kerabatnya. Perlu diketahui bahwa Sayyiduna Utsman bin Affan adalah salah seorang sahabat yang kaya raya. Beliau memiliki kekayaan yang banyak. Sejak sebelum beliau diangkat menjadi seorang khalifah, beliau sudah secara rajin bersedekah, beliau secara rajin membantu kerabatnya yang membutuhkan. Itu sudah dilakukan oleh beliau sejak beliau belum menjadi seorang khalifah. Kebiasaan baik silaturahim ini kemudian juga dilakukan oleh Sayyiduna Utsman bin Affan setelah menjadi khalifah. Beliau tetap melakukan silaturahim, tetap membantu karib kerabatnya yang membutuhkan bantuan. Beliau melakukan itu bukan dengan uang negara, tetapi dengan harta yang beliau miliki. Itulah yang dilakukan oleh Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadirin para peserta pada buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan tradisi kebiasaan Sayyidina Utsman ini kemudian menjadi celah bagi orang-orang munafik untuk menyebarkan fitnah tentang Sayyiduna Utsman ibnu Affan. Mereka mengatakan bahwa Sayyiduna Utsman bin Affan telah melakukan nepotisme. Sayyiduna Utsman ibnu Affan telah mengangkat para pejabat dari kerabatnya. Sayyidina Utsman telah membagi-bagikan uang negara untuk karib kerabatnya dan seterusnya. Berbagai macam fitnah ditimpakan kepada Sayyiduna Utsman ibnu Affan. Memang ada sebagian kerabat Sayyidina Utsman yang diangkat menjadi pejabat, tetapi itu atas dasar kemampuan, bukan atas dasar karena dia kerabat beliau. Memang kerabat beliau banyak dibantu oleh Sayyidina Utsman, tetapi bukan dengan uang negara, tetapi dengan uang Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fitnah ini, berita dusta ini, berita hoax ini menyebar luas di kalangan umat Islam ketika itu, sehingga banyak umat Islam yang terpengaruh dan terperdaya dengan berita hoax ini. Sehingga kemudian pada puncaknya banyak umat Islam yang terhasut dan kemudian diajak oleh para provokator orang-orang munafik ini untuk berdemo di rumah Sayyiduna Utsman bin Affan. Sehingga terjadilah demo besar umat Islam mengepung rumah Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan berakhir dengan wafatnya Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadirin
para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkisahkan sejarah secara singkat. Setelah wafatnya Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian umat Islam membaiat Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang keempat. Pada masa Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, fitnah terus merajalela. Ketika Sayyiduna Utsman bin Affan telah terbunuh, telah syahid, maka ada sebagian kelompok umat Islam yang tidak mau membaiat Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Mereka menuduh Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib terlibat dalam pembunuhan Sayyiduna Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Padahal Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, beliau sangat mencintai Sayyiduna Utsman ibn Affan. Bahkan di saat demo pengepungan rumah Sayyiduna Utsman, Sayyiduna Ali mengirimkan putranya untuk menjaga rumah Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi mereka melancarkan fitnah keji itu dengan mereka tidak mau membaiat Sayyidina Ali sebelum pembunuh daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu ditemukan dan diadili. Padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas dari pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan sampai sekarang tidak terungkap siapa sesungguhnya pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Karena pembunuhnya bukan orang yang tinggal di Madinah pada saat itu. Pada saat itu adalah musim haji, banyak orang dari luar daerah yang didatangkan untuk berdemo dan kemudian membunuh Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyiduna Ali tidak mengetahui. Demikian juga orang yang menuntut keadilan agar pembunuh Sayyidina Ali ditemukan dan dihukum, mereka juga tidak mengetahui siapa sesungguhnya yang membunuh Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini dijadikan alasan oleh mereka untuk tidak membaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga terjadilah peperangan besar di antara umat Islam yang disebut dengan Perang Siffin, yaitu perang antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin al-As, dan orang-orang penduduk Syam yang tidak mau membaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ratusan ribu orang Islam meninggal dunia dalam peperangan ini akibat dari hasutan orang-orang munafik yang terjadi sebelumnya. Di sisi lain, ada sebagian orang yang kemudian membatalkan baiatnya. Mereka yang tinggal di Hijaz, karena ketika Sayyiduna Ali bin Abi Thalib beliau menjadi khalifah, beliau memindahkan pusat pemerintahan ibu kota negara ke Kufah, ke daerah Irak. Ketika itu orang-orang yang tinggal di Hijaz, yaitu di Makkah, di Madinah, sebagian mereka ada yang membatalkan baiatnya. Karena hasutan orang-orang munafik. Mereka membatalkan baiatnya, bahkan di antara mereka ada sahabat besar waliullah yang minal mubasysyirin bil jannah seperti halnya Talhah ibn Ubaidillah dan Az-Zubair ibn al-Awwam. Bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu juga terhasut dan dibohongi oleh mereka sehingga beliau bergabung dalam kelompok ini. Meskipun sebenarnya beliau tidak bermaksud memerangi Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tetapi beliau keluar dalam rangka untuk mendamaikan umat Islam. Tetapi saat itu beliau bersama pasukan yang menyerang Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dari Hijaz. Akhirnya mereka pun dalam perang Siffin maupun dalam perang Jamal, dalam perang terjadi peperangan Jamal yang kemudian menimbulkan korban yang juga ribuan orang Islam meninggal dunia.
dalam perang Jamal, di satu sisi Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, dan di satu sisi adalah orang-orang Islam yang berasal dari Hijaz. Di antara mereka ada sahabat Talha dan sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam. Namun Az-Zubair ibn al-Awwam dan sahabat Talha ibn Ubaidillah dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kita meyakini bahwa mereka adalah aulia Allah dan mereka telah bertaubat sebelum mereka wafat. Hadirin rahimakumullah, kita tidak membahas persoalan ini. Kita fokus kepada bahwa sejak masa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, umat Islam sudah mulai terpecah belah, bahkan telah terjadi perang besar di antara umat Islam yang menyebabkan ratusan ribu umat Islam meninggal dunia dalam peperangan ini. Hadirin rahimakumullah, pada masa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib mulai muncul kelompok yang menyimpang dalam akidah. Salah satunya diakibatkan dari peperangan yang terjadi di antara Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang disebut dengan perang Siffin. Dalam perang itu, ketika Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dan bala tentaranya hampir saja memenangkan peperangan, kemudian ada politik untuk menghindari kekalahan yang diisyaratkan oleh kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu mereka mengangkat Al-Quran sebagai tanda meminta untuk berdamai. Akhirnya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menghentikan peperangan karena memang yang diperangi bukan orang kafir, yang diperangi umat Islam. Ketika mereka meminta damai, maka Sayyiduna Ali bin Abi Thalib pun menghentikan peperangan sehingga mereka tidak jadi kalah. Sebenarnya mereka sudah diambang kekalahan, tetapi karena mereka menginginkan damai, maka Sayyiduna Ali bin Abi Thalib kemudian menghentikan peperangan. Di saat itulah muncul pro kontra di antara umat Islam. Karena di saat itu keduanya menyepakati adanya tahkim. Masing-masing dari dua kelompok itu mengutus utusan untuk berdialog, untuk bermusyawarah. Di pihak Sayyiduna Ali diutuslah sahabat Abu Musa al-Ash'ari, dan di pihak Muawiyah bin Abi Sufyan diutuslah Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Kemudian mereka melakukan musyawarah yang ini dikenal dengan sebutan tahkim atau arbitrase. Umat Islam memandang apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ini sebagian setuju, sebagian menganggap bahwa ini sebagai sesuatu yang melanggar ketentuan syariat, dianggap sebagai al-hukmu bi ghairil Quran, berhukum dengan selain hukum Al-Quran menurut mereka. Sehingga kemudian mereka keluar dari barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan mereka bukan hanya keluar dari barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahkan mereka menganggap bahwa Sayyidina Ali telah kafir. Mereka juga menganggap bahwa Abu Musa al-Ash'ari telah kafir, Amr bin al-As telah kafir, Muawiyah bin Abi Sufyan juga telah kafir. Dan semua orang yang setuju dengan adanya tahkim ini, mereka menganggapnya semuanya telah kafir. Mereka mengkafirkan seluruh sahabat Rasulullah yang setuju dengan tahkim ini. Kelompok inilah yang disebut dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij inilah yang kelompok yang sangat berbahaya karena mereka adalah cikal bakal dari kelompok teroris yang ada pada masa sekarang ini. Kelompok Khawarij, mereka mengkafirkan seluruh umat Islam yang berhukum dengan selain hukum Al-Quran, selain dengan hukum Islam. Setiap orang yang melakukan dosa, maka mereka menganggapnya dia telah keluar dari Islam dan telah menjadi kafir, halal darahnya dan halal hartanya.
Karena mereka menganggap bahwa Sayyiduna Ali telah kafir, Muawiyah telah kafir, kemudian Amr bin al-As telah kafir, maka orang Khawarij ini kemudian mengirimkan pembunuh berdarah dingin untuk membunuh 3 sahabat Nabi ini. Mereka mengirimkan pembunuh untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan, mengirimkan pembunuh untuk membunuh Amr bin al-As, dan mengirimkan pembunuh yang khusus membunuh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada waktu yang telah direncanakan oleh mereka, akhirnya mereka melaksanakan aksinya itu, dan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berhasil dibunuh oleh mereka. Sedangkan Muawiyah dan Amr bin al-As gagal dibunuh oleh mereka. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Hadirin rahimakumullah, beserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok Khawarij. Di sisi lain muncul juga kelompok yang berseberangan dengan mereka, yang mereka mengaku-ngaku sebagai pendukung dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi ini hanya sekedar pengakuan mereka. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib bari'un minhum, terbebas dari mereka. Sayyidina Ali bukan imam mereka. Sayyidina Ali bukan pemimpin mereka. Tetapi mereka mengatasnamakan, mendukung Sayyidina Ali, kemudian mereka juga menganut akidah yang menyimpang dari akidah Rasulullah dan para sahabatnya, bahkan menyimpang dari akidah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka adalah kelompok Rafidah, kelompok Syiah Rafidah, dan mereka, di antara mereka ada yang menganut ajaran yang ghulu dalam akidah, sehingga sampai mereka mengatakan bahwa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib adalah seorang nabi. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan, adalah Allah. Menurut mereka, Allah Subhanahu wa taala itu bertempat pada badan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan ada kelompok yang disebut dengan Sabaiyah, mereka tidak segan-segan beribadah, langsung sujud kepada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan anta kepada Sayyiduna Ali, mereka mengatakan anta ilahuna, anta khaliquna, anta raziquna. Engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah pencipta kami, engkau adalah pemberi rezeki kami. Orang-orang ini telah menyimpang dari ajaran Rasulullah, bahkan menyimpang juga dari ajaran Sayyiduna Ali bin Abi Thalib yang mereka anggap sebagai pemimpin dan junjungan atau Tuhan mereka. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib menghukum mereka, meminta mereka bertaubat, meminta mereka kembali masuk ke dalam agama Islam, tetapi mereka enggan untuk kembali kepada Islam, sehingga Sayyiduna Ali bin Abi Thalib kemudian menghukum mereka dengan cara membakar mereka. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Selain kelompok Khawarij dan kelompok Rafidah, Syiah Rafidah, juga muncul paham-paham yang lain, di antaranya adalah paham Murji'ah. Paham Murji'ah adalah kelompok yang mengatakan bahwa la yadurru dzambun ma'al iman kama la tanfa'u ta'ah ma'al kufur. Mereka mengatakan tidak mengapa seseorang itu melakukan dosa, yang penting dia beriman. Selama seseorang mukmin, tidak apa-apa dia melakukan dosa. Dosa tidak membahayakan bagi mereka, sebagaimana ketaatan itu tidak bermanfaat apabila seseorang itu kafir. Penggalan yang kedua, bahwa amal ketaatan tidak akan bermanfaat bagi pelakunya jika seseorang itu kafir, itu adalah benar. Tetapi pernyataan mereka bahwa selama seseorang mukmin, maka dosa yang mereka lakukan itu tidak membahayakan, maka ini adalah akidah yang menyimpang dari akidah Islamiyah. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul lagi kelompok yang bernama kelompok Jabriyah.
kelompok Jabriyah yang menganut paham Jabriyah, paham Jabr, yaitu yang meyakini bahwa manusia itu tidak memiliki kehendak, tidak memiliki masyiah. Mereka mengatakan bahwa manusia itu seperti bulu yang diterpa oleh angin. Di mana angin berhembus, ke sanalah dia menuju. Jika angin menghembuskannya ke timur, maka dia ke timur. Jika angin menghembuskannya ke barat, dia ke barat. Jika angin menghembuskannya ke selatan, ke utara, maka dia ke selatan, dia ke utara. Itulah menurut mereka manusia itu majbur. Manusia tidak memiliki iradah. Manusia tidak memiliki masyiah. Manusia tidak memiliki kasab. Manusia itu seperti bulu yang diterpa angin. Akidah seperti ini jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tidaklah kalian itu berkehendak kecuali Allah Tuhan alam semesta itu berkehendak. Artinya manusia itu memiliki masyiah, tetapi masyiatul ibad atau kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita kaji dalam pertemuan sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, berikutnya pada tahun-tahun berikutnya kemudian muncul kelompok-kelompok yang lainnya. Muncul kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah yang dipromotori oleh Ma'bad al-Juhani dan tokoh-tokoh yang lainnya. Yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menciptakan perbuatan manusia. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan badan manusia. Kemudian setelah itu manusia itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan perbuatannya dan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan perbuatannya. Ajaran Qadariyah ini adalah ajaran yang kufur karena bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma'. Al-Quran sudah menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pencipta segala sesuatu. Al-Quran sudah menjelaskan, menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta manusia dan perbuatannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan diri kalian dan apa yang kalian lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran juga sudah menegaskan bahwasanya Allah yang menciptakan perbuatan manusia yang ikhtiyariyah dan juga yang telah menciptakan perbuatan manusia yang iktirariyah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya perbuatan yang ikhtiyariyah seperti salat dan nusuk, demikian juga perbuatan yang iktirariyah seperti hidup dan mati, semuanya adalah ciptaan dan milik Allah Tuhan semesta alam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kemudian muncul paham baru, yaitu paham Mu'tazilah yang dipromotori oleh seorang tokoh namanya Wasil bin Atha. Awalnya Wasil bin Atha ini adalah murid dari Syekh Hasan al-Basri, seorang tabi'in. Beliau berguru kepada Syekh Hasan al-Basri, tetapi kemudian dia menyalahi akidah dari gurunya ini. Dia berpendapat tentang seseorang pelaku dosa besar. Kalau orang Khawarij, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau orang-orang Mu'tazilah ini, mereka berpaham manzilatun bainal manzilatain. Apa makna paham ini manzilah bainal manzilatain? Mereka mengatakan bahwa para pelaku dosa besar ketika dia hidup di dunia ini tidak dikatakan dia kafir dan juga tidak dikatakan dia muslim. Dia fi manzilatin bainal manzilatain. Dia di satu posisi dari dua posisi kafir dan muslim. Kemudian dilihat apabila dia mati dalam keadaan muslim,
dalam keadaan belum bertaubat, dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa besar yang pernah dilakukannya, maka dia akan diazab di dalam neraka selama-lamanya. Tetapi apabila dia mati dalam keadaan telah bertaubat, maka menurut mereka dia mati dalam keadaan muslim, tempatnya adalah di dalam surga. Ini adalah pendapat dari kelompok Mu'tazilah. Dan mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang lainnya yang juga menyimpang. Seperti misalnya paham Qadariyah. Mu'tazilah juga meyakini paham Qadariyah. Kemudian juga mereka menafikan ru'yatullah. Mereka mengatakan bahwa nanti penduduk surga tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja ajaran ini bertentangan dengan Al-Qur'an yang menyatakan bahwasanya orang-orang mukmin, para penduduk surga, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah para penduduk surga mereka senang berseri-seri karena melihat kepada Tuhannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya terus-menerus bermunculan kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara paham yang sangat buruk yang muncul adalah munculnya seorang tokoh yang mengaku-ngaku sebagai sufi, tetapi mereka jauh dari ajaran tasawuf yang sebenarnya, yaitu munculnya tokoh bernama Abu Mansur Al-Hallaj. Abu Mansur Al-Hallaj ini mengajarkan ajaran paham hulul. Paham hulul adalah paham yaitu sebuah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertempat di sebagian badan walinya. Jika seseorang telah mencapai derajat wilayah, derajat kewalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyatu dengan sang wali itu. Itulah akidah hulul dan itu diyakini oleh Abu Mansur Al-Hallaj. Dia mengatakan ana al-haqqu, saya adalah al-haqqu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia menulis surat kepada seseorang, dia mengatakan minar rahmanir rahim ila fulan. Artinya dia telah mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini Allah itu menyatu dengan dirinya. Dia mengaku sebagai sufi, tetapi para sufi yang hakiki mereka terbebas dari akidah sesat dari Abu Mansur Al-Hallaj ini. Sehingga Abu Mansur Al-Hallaj ini dengan fatwa mazhab 4, Abu Mansur Al-Hallaj dihukum bunuh karena dianggap telah murtad, telah keluar dari Islam. Tetapi para pengikutnya laki-laki, mereka yang fanatik dengan Abu Mansur Al-Hallaj sampai dengan pada masa sekarang ini, mereka menyebarkan berita bohong dengan mengatakan bahwa Abu Mansur Al-Hallaj ketika dia dibunuh, maka kemudian kepalanya berputar-putar dengan mengatakan la ilaha illallah al-Hallaj waliyullah dan seterusnya. Sehingga sampai hari ini ajaran hulul dan juga ajaran al-wahdatul wujud yang menyatakan bahwa alam ini adalah Allah, setiap bagian dari alam adalah bagian dari Allah, ajaran ini juga tetap masih ada, eksis pada masa sekarang ini. Maka kita harus mewaspadainya. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus bermunculan akidah-akidah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muncul juga kelompok musyabbihah, mujassimah, karramiyah yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jisim. Di antara fitnah yang muncul juga adalah yaitu munculnya tokoh mujassimah yang bernama Ibnu Taimiyah dengan murid-muridnya seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang mengajarkan paham tasybih dan tajsim, meyakini Allah beranggotakan badan, meyakini Allah bertempat di atas arasy, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala itu naik dan turun setiap malam secara fisik, dan keyakinan-keyakinan tasybih dan tajsim yang lainnya wal'iyadu billah. Kemudian di belahan negara-negara yang lainnya
juga muncul kelompok-kelompok yang menyimpang. Di India muncul kelompok Qadianiyah, Ahmadiyah Qadianiyah, yang mengakui Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian muncul juga kelompok Bahaiyah. Kemudian muncul lagi di Arab sekarang kelompok Wahabiyah, yaitu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang meneruskan ajaran tasbih dan tajsim Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Kemudian juga muncul kelompok di Mesir, yaitu kelompok Hizbul Ikhwan. Mereka menamakan dirinya dengan Al-Ikhwanul Muslimin. Didirikan oleh Syekh Hasan Al-Banna, yang awalnya didirikan untuk memerangi para penjajah, tetapi akhirnya dirusak oleh seorang tokoh namanya Sayyid Qutb yang meyakini paham Khawarij mengkafirkan umat Islam seluruhnya selain kelompok mereka. Kemudian muncul juga kelompok Hizbut Tahrir yang mereka menghidupkan ajaran Qadariyah yang sudah ada pada masa lalu. Dengan dalih penegakan khilafah, mereka mengajarkan akidah yang bertentangan dengan akidah Islamiyah, yaitu akidah Qadariyah. Dan begitu seterusnya bermunculan kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ekstrim, sebagian ekstrim kanan dan sebagian ekstrim kiri. Yang mu'tadil dan moderat adalah ajaran Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dianut oleh mayoritas umat Islam dan dirumuskan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian dinisbatkan kepada keduanya dengan nama Asy'ariyah Maturidiyah. Semoga kita semuanya dimatikan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah Maturidiyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang najiyah, al-firqatun najiyah. Sehingga kita bisa selamat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi nanti di akhirat. Hadirin, mungkin ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Adapun terkait dengan tiga kelompok berikutnya, yaitu Wahabi, Hizbut Tahrir, dan Hizbul Ikhwan, akan kita sampaikan dalam pertemuan berikutnya. Silakan kita tunggu beberapa menit. Jika ada, dipersilakan. Jika nggak ada, nanti akan langsung kita tutup. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah, sepertinya tidak ada pertanyaan yang disampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.